Ketika ditanya, apa sih bukti jika Bible mengandung ayat-ayat palsu? Sebagaimana konsekuensi dari klaim Al-Quran jika Alkitab Bible sudah mengalami tahrif atau pengubahan? Ya, kita tidak mengatakan bahwa Bible sepenuhnya telah dipalsukan. Akan tetapi sebagaimana pernyataan Al-Quran bahwa yang diubah-ubah atau ditahrif dari Bible itu hanya sebagian saja. Al-Quran tidak mengatakan seberapa besar porsinya, namun para ulama lebih memilih pandangan bahwa pengubahannya itu minim di beberapa tempat saja. Nah, sebaliknya, yang membongkar dan merincikan adanya ayat-ayat palsu dalam Bible itu bukan Islam sendiri, melainkan para peneliti Bible dari Barat sendiri. Dan di episode sebelumnya, kita sudah membongkar setidaknya 30-an lebih ayat-ayat yang dikomentari tidak asli dalam Bible oleh para pengkaji Bible sendiri. Nah, melihat realita yang demikian, dan untuk membela status keotentikan Bible, banyak kemudian yang memberikan bantahan bahwa Bible merupakan kitab yang memiliki manuskrip yang melimpah. Dan walaupun para ahli dan para pengkaji Bible telah menguak adanya ayat-ayat yang tidak asli dalam Bible, mereka mengklaim bahwa ribuan manuskrip yang mereka punya menunjukkan bahwa Bible masih otentik dan dapat diandalkan. Nah, argumen seperti ini itu dipopulerkan pertama kali oleh F. Bruce dalam bukunya The New Testament Document, Are They Reliable? Dan juga diikuti oleh apologet Kristen lainnya seperti Norman Geisler bersama pengkritik Islam dengan nama samaran Abdul Salib. Dan untuk mendukung argumen mereka, mereka mencoba mengutip tulisannya Metzger. Buat teman-teman yang sudah nonton di episode sebelumnya, pastinya sudah kenal dengan sosok Metzger yang merupakan tokoh yang paling dihormati dalam kajian kritik Bible gitu ya. Nah, mereka itu mencoba mengatakan bahwa menurut Metzger, kitab Perjanjian Baru memiliki akurasi sebesar 99%. Dan ternyata setelah ditelisik, tidak ada karya Metzger yang mengatakan demikian. Dan oleh karena itu, klaim ini murni karangan Geisler yang ditempelkan pada pernyataan Metzger seperti itu ya. Nah, ulasan ini sudah kita bahas di e-booknya ya, pada bab ketiga ya. Dan karena pemaparannya cukup rumit untuk penonton awam dan terlalu spesifik seperti itu, jadi lebih baik teman-teman simak aja di e-booknya gitu ya. Di episode ini kita hanya membahas mengenai klaim apakah manuskrip Bible yang melimpah itu, apakah itu dapat membuktikan jika isi Bible masih otentik dan akurat. Namun untuk pembahasan yang lebih detail, sekali lagi, saya sangat menyarankan buat teman-teman untuk membaca e-booknya dengan judul Apakah Alkitab Bible Masih Asli? E-book ini berisi 500-an halaman dengan 4 bab dan disertai foto dan ilustrasi dari bukti-bukti yang ada terkait pembahasannya. Nah, buat teman-teman yang kemarin belum mendownload, silahkan download dengan klik link yang ada di atas ini, atau klik link yang ada di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah menunggu channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dengan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat mengikuti partisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Bible, khususnya Perjanjian Baru, saat ini diketahui memiliki sekitar 5.800-an naskah manuskrip dalam bahasa Yunani. Dan ini merupakan jumlah yang sangat fantastis untuk sebuah naskah kitab suci kan gitu. Namun apakah jumlah fantastis ini dapat membantu membuktikan status keotentikan sebuah kitab suci? Nah, menyikapi klaim fantastis seperti ini, pengkaji dan sarjana Alkitab dari Princeton Theological Seminary bernama Bart D. Ehrman dalam bukunya The New Testament: An Historical Introduction to the Early Christian Writing mengatakan sebagai berikut. Pernah suatu waktu Anda mungkin mendengar seseorang mengklaim bahwa Perjanjian Baru dapat dipercaya karena ini adalah buku dengan kesaksian terbaik dari era kuno. Bahwa karena ada lebih banyak manuskrip Perjanjian Baru daripada buku lainnya, kita tidak perlu meragukan kebenaran pesannya. Mengingat apa yang telah kita lihat, harus jelas mengapa cara berpikir seperti ini salah. Memang benar bahwa Perjanjian Baru itu didukung oleh banyak manuskrip yang diproduksi selama berabad-abad. Tetapi kebanyakan manuskrip ini berasal dari sekian abad setelah naskah aslinya. Dan tidak ada satupun yang sempurna. Mereka semua mengandung kesalahan, ribuan kesalahan. Tidak mudah untuk merekonstruksi kata-kata asli dari Perjanjian Baru. Lebih dari itu, meskipun para sarjana sebagian besar berhasil merekonstruksi Perjanjian Baru, hal ini dengan sendirinya tidak berkaitan dengan kebenaran pesan tersebut. Ini hanya berarti bahwa kita dapat cukup yakin dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh para penulis Perjanjian Baru. Sama seperti kita bisa cukup yakin dengan apa yang dikatakan oleh Plato, Euripides, Josephus, dan Suetonius. Apakah penulis kuno tersebut mengatakan sesuatu yang benar atau tidak?
Ini adalah pernyataan lain yang tidak dapat kita jawab hanya dengan merujuk pada jumlah manuskrip yang masih ada yang melestarikan tulisan mereka. Nah, inti dari ulasan panjang Bart Ehrman ini itu mengungkapkan bahwa jumlah manuskrip yang melimpah itu tidak menjamin otentiknya Bible. Tidak serta-merta menjadi ayat-ayatnya itu masih asli atau benar. Hal ini karena naskah-naskah itu adalah salinan-salinan yang berasal jauh setelah era penulisannya, serta mengandung banyak kesalahan. Dr. Klaus Junak, seorang ahli dari Institut Riset Teks Perjanjian Baru di Universitas Münster Jerman, yang sekaligus asisten dari Dr. Kurt Aland. Kurt Aland ini teman-teman profesor dari bidang pengkaji Bible yang juga dihormati dalam dunia akademik gitu ya. Nah, Dr. Klaus Junak disebutkan dalam The Bible Translator volume ke-29 itu mengatakan bahwa 5.000-an manuskrip Bible Perjanjian Baru yang kita kenal saat ini itu umumnya berasal dari abad pertengahan. Bart Ehrman malah memberikan data yang lebih spesifik lagi. Ia mengatakan bahwa 94% dari semua manuskrip ini itu berasal dari awal abad pertengahan, yakni dari abad ke-9 Masehi atau setelahnya. Jadi naskah-naskah itu adalah salinan dari naskah awalnya dengan selisihnya sekitar 800 tahun atau lebih setelah pertama kali ditulis dan diedarkan seperti itu ya. Dan seperti yang dikatakan oleh Ehrman, perbedaan yang terdapat dalam tiap manuskrip itu merupakan kesalahan-kesalahan yang terjadi karena penyalinnya tidak dapat lagi mengakses naskah aslinya. Dengan kata lain, Injil atau Perjanjian Baru dalam Bible itu faktanya tidak lagi memiliki naskah aslinya. Karena yang ada saat ini itu merupakan naskah hasil salinan dari salinan-salinan yang kesekian kali dari naskah aslinya, seperti itu ya. Nah, Origenes dari Alexandria, yakni seorang teolog dan bapa gereja perdana dari abad ketiga, itu juga pernah mengajukan keluhan mengenai fenomena tahrif, fenomena pengubahan terhadap salinan-salinan kitab Injil atau Gospel yang ia miliki, yang terjadi pada masanya seperti itu, pada abad ketiga Masehi. Dan ia mengatakan seperti ini, perbedaan di antara manuskrip-manuskrip itu sangat banyak yang diakibatkan oleh kelalaian beberapa penyalin atau oleh kelancangan yang menyimpang dari para penyalin lainnya. Mereka tidak memeriksa apa yang telah mereka salin, atau dalam proses memeriksanya, mereka membuat penambahan atau pengurangan sesuka hatinya. Nah, dalam buku Historical and Literary Studies, Metzger mengutip banyak kasus yang ditemui oleh Origen terkait ragam perbedaan teks yang terdapat dalam naskah-naskah Bible di masa Origen hidup. Nah, ini teman-teman untuk detailnya, teman-teman bisa simak aja di e-booknya, dan di buku Metzger itu memuat hingga 22 kasus yang ditemukan oleh Origen, yakni terkait perbedaan-perbedaan dalam naskah-naskah Perjanjian Baru seperti itu ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini teman-teman kemudian dinamai sebagai ragam varian teks. Nah, walaupun mirip ya, namun ini tidak dapat disamakan dengan ragam varian bacaan qiraat dalam Al-Quran. Hal ini karena ragam varian qiraat terhadap Al-Quran itu memiliki pengakuan atau legitimasi riwayat dari Rasulullah SAW. Sedangkan Perjanjian Baru tidak seperti itu. Karena penentuannya itu tidak pasti. Namun jika kita baca lebih lanjut, Origen itu menentukannya sendiri mana varian yang benar atau tidaknya berdasarkan kriteria yang ia miliki. Enggak hanya Origen teman-teman, penentangnya Origen, yakni Celsus, itu juga sudah mengetahui adanya perbedaan dan pengubahan terhadap naskah-naskah manuskrip Bible. Celsus sendiri teman-teman seorang filsuf Yunani pada abad kedua dan penentang gereja perdana. Dia ini penentang Kristen seperti itu. Dan ia menuliskan bahwa beberapa penganut Kristen itu seolah-olah seperti orang yang mabuk. Dan mereka sendiri mengubah naskah asli Injil sampai 3 atau 4 kali atau beberapa kali katanya seperti itu. Nah, untuk menyikapi tulisan dan tudingan dari Celsus ini, Origen kemudian memberikan bantahan apologetisnya bahwa orang Kristen itu tidak mengubah-ubah Injil. Namun Injil itu sebenarnya diubah-ubah oleh kelompok yang mereka sebut sebagai penganut Kristen yang sesat. Seperti kelompok Marcion, Valentinus, dan Lucanus ya. Sekte-sekte sesat mereka mengatakannya. Nah, walaupun Origen mengklaim jika pemalsuan-pemalsuan naskah itu dilakukan oleh sekte-sekte yang dia sebut sebagai sekte sesat itu, namun faktanya teman-teman orang-orang atau oknum-oknum dalam gereja itu juga ketahuan pernah melakukannya. Sebagai contoh, ada seorang presbiter ortodoks. Presbiter ini teman-teman sebutan kepada imam dalam gereja gitu ya. Pemimpin yang melayani ritual seperti itu.
Jadi teman-teman, ada seorang imam gereja dari Asia Kecil itu ketahuan pernah memalsukan surat konstitusi para rasul. Nah, ini teman-teman merupakan naskah kumpulan tulisan gerejawi yang berasal dari abad ke-4 Masehi yang berisi panduan tentang doktrin, liturgi, dan disiplin dalam komunitas Kristen awal-awal seperti itu ya. Nah, selain naskah tersebut, imam gereja ini juga ketahuan memalsukan naskah 3 Korintus. 3 Korintus ini teman-teman dianggap sebagai naskah tambahan dari surat-surat Paulus. Nah, setelah ketahuan dia melakukan pemalsuan naskah-naskah ini, ia kemudian dipecat. Namun ketika ditanya kenapa dia melakukan itu, dia menjawab bahwa dia melakukannya karena cinta kepada Paulus. Ya, ekspresi cinta yang berujung malapetaka gitu ya. Nah, terlepas dari pemalsuan surat-surat Paulus ini, saat ini beberapa surat-surat Paulus dalam Bible sendiri pun sebenarnya diyakini tidak ditulis oleh Paulus sendiri atau disebut sebagai anonim gitu ya. Nah, di antaranya itu seperti surat Efesus, Kolose, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Surat-surat ini teman-teman sering disebut sebagai bagian dari Deuteropolitan Epistle, surat-surat Deuteropaulus, yang dideskripsikan sebagai surat-surat yang dicurigai bahwa penulisnya itu bukan sosok Paulus itu sendiri seperti itu. Nah, enggak hanya surat-surat Paulus teman-teman, tokoh-tokoh gereja lain juga mengakui bahwa naskah dari surat-surat mereka juga pernah dipalsukan. Contohnya seperti surat-surat dari Dionysius dari Korintus. Dia mengeluh dan mengatakan sebagai berikut. Rasul-rasul setan telah mengisi surat-suratku dengan air mata dengan menghilangkan beberapa hal dan menambahkan hal-hal lainnya. Karena itu, tidak heran bahwa ada yang bahkan memalsukan kitab-kitab suci Tuhan ketika mereka merencanakan melawan tulisan-tulisan yang jauh lebih rendah. Nah, di sini bahkan Dionysius mengakui bahwa di masanya ada oknum-oknum yang dengan sengaja melakukan pemalsuan terhadap kitab-kitab suci mereka. Ini menyeratkan kepada kita bahwa naskah-naskah kitab suci di masa itu tidak dapat dipercaya secara langsung. Harus dikritisi dahulu seperti itu. Karena kita tidak mengetahui apakah isinya itu sudah mengalami pemalsuan atau tidak kan gitu. Dan menariknya teman-teman, fenomena pemalsuan-pemalsuan kitab-kitab suci ini dapat kita lihat bukti nyatanya pada sebuah naskah manuskrip Codex Vaticanus yang tersimpan dalam perpustakaan Vatikan. Ya, pada sebuah naskah Vaticanus dengan kode VAT.gr.1209, di sini kita akan melihat sebuah catatan pinggir yang ditulis pada halaman surat untuk Ibrani pasal 1 ayat 3. Di sini, pemilik naskah Bible itu meluapkan kemarahannya dengan kata-kata kasar setelah menyadari penyalin naskah Bible-nya itu telah mengubah-ubah tulisannya. Dia menuliskan sebagai berikut. Dasar bodoh dan bajingan. Lihat, bisakah engkau biarkan bacaan tersebut sesuai apa adanya dan jangan kau ubah-ubah. Wow, di sini kita bisa melihat bagaimana rawannya suatu naskah kitab suci di masa itu terhadap upaya pemalsuan. Bahkan pemalsuan-pemalsuan terhadap kitab suci seperti ini itu sudah menjadi fenomena sosial yang umum, sudah terpolarisasi. Sampai-sampai penulis kitab Wahyu ini teman-teman bagian terakhir dari Bible ya, pada pasal 22 ayat 18 hingga 19 sampai menuliskan ultimatum sebagai berikut. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ini adalah ancaman yang ditujukan bagi para penyalin kitab tersebut, bahwa mereka tidak boleh menambahkan atau menghapus kata-kata dari kitab tersebut, atau kutukan akan menimpa mereka. Dan kutukan yang serupa itu juga dapat ditemukan dan tersebar dalam berbagai tulisan Kristen awal. Contohnya seperti yang dilakukan oleh seorang teolog dan penerjemah Kristen awal pada abad ke-5 yang bernama Rufinus dari Aquila. Ketika ia menerjemahkan salah satu karya dari Origen, dia menuliskan kalimat kutukan teruntuk siapa saja yang mengubah-ubah isinya dengan mengatakan,
Sungguh di hadapan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya bersumpah dan memohon kepada siapapun yang mungkin menyalin atau membaca buku-buku ini, demi imannya pada kerajaan yang akan datang, demi misteri kebangkitan dari kematian, dan demi api kekal yang disiapkan untuk iblis dan para malaikatnya, bahwa sebagaimana dia tidak ingin memiliki warisan kekal di tempat di mana ada tangisan dan kertakan gigi, di mana api mereka tidak padam dan roh mereka tidak mati, dia tidak boleh menambahkan apapun pada apa yang tertulis dan tidak boleh mengurangi apapun darinya, serta tidak boleh memasukkan dan mengubah apapun, tetapi dia harus membandingkan salinannya dengan naskah dari mana dia menyalinnya. Nah, dengan melihat bagaimana fenomena pengubahan-pengubahan naskah yang sudah terpolarisasi seperti ini, maka tidak mengherankan kenapa di episode sebelumnya kita bisa menemukan adanya setidaknya 30 lebih ayat-ayat palsu dalam Bible. Dan terlepas apapun yang mereka ubah teman-teman, pada akhirnya kita memahami bahwa benar seperti yang diklaim oleh Al-Quran, bahwa perilaku tahrif atau pengubahan terhadap naskah-naskah manuskrip itu benar-benar terjadi. Terlepas apakah yang mereka ubah itu adalah bagian dari kitab suci, firman Tuhan, atau yang lainnya. Di sini kita juga memahami bahwa naskah yang bertonton itu tidak menjamin keautentikan dari naskahnya juga, dari keautentikan Bible itu sendiri. Dan kita bisa memuat data-data lain bagaimana fenomena tahrif ini terjadi dan terpolarisasi di masa itu. Seperti yang terungkap dalam Letters of Aristeas atau juga The Ecclesiastical History dan sebagainya yang karena durasi tentunya tidak dapat kita urai satu-satu. Oleh karenanya teman-teman, ini teman-teman sangat direkomendasikan agar teman-teman mendownload ebook ini. Apakah Alkitab Bible masih asli? Karena di sini kita sudah menguraikan semua fakta, data, dan bukti terkait pembahasan ini dalam 500-an halaman serta dilengkapi dengan ilustrasi. Nah, buat teman-teman yang di episode sebelumnya belum mendownload ebook ini, langsung saja di-download dan teman-teman bisa menyimak pembahasan seperti ini secara mendetail di sana. Linknya ada di deskripsi video pada kolom komentar semat di bawah video ini, atau teman-teman juga dapat klik kartu yang ada di bawah kanan saya ini. Dan share video ini jika sekiranya perlu banyak orang yang tahu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya dan di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.